Danau Toba ini menjadi daerah wisata yang benar-benar hidup, di mana putaran uang sangat besar. Akan sangat sayang apabila penduduk di sekitar Danau Toba tidak bisa ikut menikmati. Horas, video ini berjudul The New Danau Toba. Ini adalah cara saya mengajak pendengar untuk langsung bisa secara cepat membedakan Danau Toba 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun yang akan datang dibandingkan dengan Danau Toba yang sekarang. Kita tahu pemerintah itu sudah merencanakan membangun Danau Toba secara besar-besaran supaya Danau Toba ini bisa menjadi destinasi wisata utama selain Bali. Baik itu wisatawan yang berasal dari Nusantara maupun wisatawan dari mancanegara. Kita langsung membayangkan bahwa satu destinasi wisata tidak mungkin bisa hidup dan berkembang kalau aksesnya susah. Karena itu pemerintah pasti membangun akses dari bandara menuju Danau Toba sehingga mudah dan cepat. Mungkin hanya butuh 2 atau 3 jam dari bandara sudah bisa nyampe di Danau Toba. Kemudian pemerintah pasti mengajak swasta untuk membangun Danau Toba. Kita langsung bisa bayangkan akan banyak sekali tambahan hotel di sekitar Danau Toba. Apakah itu di Parapat, di Balige, di Samosir, di Pangururan, di Muara, banyak sekali hotel tambah. Apakah itu bintang 5, bintang 4, bintang 3, atau hotel tanpa bintang atau penginapan biasa. Juga kita langsung bayangkan bahwa di sana itu akan banyak sekali tumbuh restoran-restoran yang menjual makanan-makanan, bukan hanya restoran Batak, restoran Nusantara, tetapi juga restoran seperti Chinese food, Japanese food, Korean food, Italian food, Western, juga mungkin makanan dari Amerika Selatan, karena akan ada pengunjung dari sana. Juga langsung kita bayangkan bahwa di Danau Toba itu akan banyak sekali dibangun objek-objek wisata untuk dikunjungi oleh orang-orang. Juga akan ada taman di mana orang bisa masuk ke dalamnya dan menikmati pemandangan di dalamnya. Juga langsung kita bayangkan tambahan banyak feri yang besar, megah, dan bersih untuk mengangkut penumpang dan mobil-mobil dari dan ke Pulau Samosir. Juga langsung kita bayangkan di Danau Toba itu akan ada kapal pesiar yang bisa membawa penumpang untuk berkeliling di Danau Toba, mengelilingi Pulau Samosir. Mungkin butuh 2, 3, atau 4 jam. Jadi berkapal pesiar sambil menikmati pemandangan. Kita langsung bayangkan juga bahwa wisatawan yang datang ke Danau Toba itu jumlahnya akan sangat banyak, mungkin puluhan atau ratusan kali dari sekarang. Mungkin itu dari China, dari Jepang, dari Korea, dari Inggris, Italia, Belanda, Jerman, Amerika, Kanada, Australia, dan banyak lagi negara lain. Mungkin mereka itu hanya 3 hari di Indonesia dan salah satu destinasinya adalah Danau Toba. Setelah itu mereka terbang lagi ke negara lain seperti dijadwalkan dalam wisata mereka. Karena banyaknya pendatang atau wisatawan yang akan datang ke Danau Toba, langsung kita bayangkan bahwa di sana itu ada putaran uang triliunan rupiah. Saya tidak membicarakan nilai proyek pemerintah atau harga tanah yang melejit karena banyak peminatnya, bukan. Tetapi yang saya bicarakan adalah putaran uang setiap tahun yang jumlahnya triliunan sebagai dampak dari kedatangan orang-orang yang menjadi wisatawan yang begitu banyak. Menjadi pertanyaan, siapa yang bisa
Atau siapa yang kecipratan dengan uang yang begitu besar? Apakah penduduk sekitar Danau Toba ikut menikmati? Atau penduduk di sana hanya sekedar jadi tukang parkir? Betapa menyedihkannya kalau itu yang terjadi. Karena itu, peran dari Pemda sangat penting. Apakah itu Pemda Simalungun, Pemda Samosir, Pemda Tobasa, untuk memberikan skill kepada penduduk sekitar Danau Toba. Tidak ada yang bisa jadi dalam sehari sulap mereka langsung pinter, tidak ada. Itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan orang pinter, dibutuhkan tenaga ahli untuk membangun ini semua. Karena aspek yang harus diperbaiki, aspek yang harus ditata begitu banyak untuk menjadikan industri ini hidup di Danau Toba. Itulah sebabnya saya masukkan ini di dalam video saya, dan ini adalah episode pertama dari beberapa episode video saya ini tentang The New Danau Toba. Ketika saya membuat video ini, pikiran saya dipengaruhi oleh pengalaman saya berwisata ke mancanegara. Apakah itu negara-negara di Asia, Australia, Eropa, Amerika, dan Kanada. Sehingga cara saya membayangkan itu adalah seperti apa yang saya lihat ketika saya mengunjungi negara-negara tersebut. Tentu saja pemerintah ketika membangun Danau Toba pasti punya referensi danau tertentu atau negara tertentu. Mungkin ambil sedikit dari sini, ambil sedikit dari sana, ambil sedikit lagi dari sana, menjadikan Danau Toba seperti yang diinginkan oleh mereka. Karena itu, Danau Toba nantinya akan sangat berbeda dengan Danau Toba sekarang. Pengunjung yang datang ke sana akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang sekarang. Karena itu, Danau Toba ini menjadi daerah wisata yang benar-benar hidup, di mana putaran uang sangat besar. Akan sangat sayang apabila penduduk di sekitar Danau Toba tidak bisa ikut menikmati. Padahal tujuan pemerintah membangun itu adalah agar masyarakat di sekitar sana ikut menikmati sehingga hidupnya lebih sejahtera. Selain itu, pendapatan dari pajak akan juga dinikmati oleh pemerintah. Karena itu, subscribe video saya ini supaya tidak ketinggalan di episode berikutnya. Horas.